Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Halo. Ada shalom pagi hari ini yang bersuka cita dan mau terima berkat lawat Tuhan, angkat tanganmu. Kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami siap untuk terima lawatan-Mu. Kau pakai kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan, nama-Mu masyhur Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mulai dengan hati untuk kami boleh terima berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Ku di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata
tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat dan mengangkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganmu ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku Tuhan untuk menyembah-Mu. Ku angkat tanganku ke tata kasih, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun
Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Sembah, ku sembah Engkau. Haleluya. Tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami tahu saat kami boleh menyatakan kebaikan-Mu, mengucapkan kebenaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau terus ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Memberkati setiap kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima lawatan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita lihat kanan kirimu. Apakah ada wajah sukacita di kanan kirimu? Kalau ada bisa kasih salam. Mari kita bersukacita. Kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Sebab Tuhan Yesus baik buat setiap hidup kita. Haleluya. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan mulia. Haleluya. Mari katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Engkaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Engkaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan baik untuk setiap kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan dengan imanmu, haleluya. Ku bersorak, sebab Tuhan rasa berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersorak,
bersukaku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu. Mari berikan sukacita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan baik untuk setiap kita, amin. Yang percaya, mari kita pujikan kata-katanya, haleluya. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya. Rayakan kebaikan Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita tahu bahwa setiap keadaan demi keadaan di dalam setiap hari, sepertinya hari-hari ini semakin tidak baik Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita mau bawa setiap pujian-pujian kita seperti doa-doa kita yang selalu untuk memberikan kekuatan buat diri kita. Di mana bangsa ini kita tahu semakin hari semakin suka, tapi bersama dengan Tuhan kita boleh dimampukan. Kita mau bawa pujian kita sebagai doa-doa kita, sebagai pujian yang harum, supaya Tuhan Yesus ada di Indonesia ini, melawat setiap kita, membawa Indonesia kembali di titik di mana Tuhan mau inginkan untuk kita. Kita mau bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan Yesus ada untuk setiap kita. Haleluya. Masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Ku tak tetap menabung dalam masa penantian. Walau penuh air mata, namun ku dapat perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Masa penantian, masa yang indah. Walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan mampukan.
Kuasanya sempurna, mampukah ku dapat bertahan bersama Tuhan semua keadaan. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku dapat perjuanganku kan jadi tuayan. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan. Dan Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Dengan segenap hatimu lebih lagi katakan, Tuhan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan. Dan Tuhan memampukan, aku pasti menang. Bukan tetap menabur dalam masa penantian. Yes Tuhan, kami percaya hanya bersama denganmu Tuhan, semua akan diubahkan. Ada perubahan yang besar buat Indonesia. Yes, lebih lagi. Bukan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuayan indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan semuanya menyembah Tuhan. Ya Rabba syararara, ya Rabba syararara, ya Rabba syararara, ya Rabba syararara.
Tuhan hadir, so Tuhan hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Rapasyarara, haleluya, Rapasyara. Mari kita berdoa buat Indonesia. Mari kita mau berdoa buat Indonesia. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri pada setiap kami pagi hari ini. Untuk kami boleh beribadah pada Engkau. Ini kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Ini hati kami Roh Kudus. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bapa, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami, Indonesia yang tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tetapkan bahwa seluruh bangsa Indonesia terluput dari semua resesi, bencana alam, cuaca ekstrim, kegelapan, kerusuhan, kecelakaan, kebakaran, kelaparan, dan sampar. Kami percaya Engkau Allah yang luputkan semuanya itu. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan dan para pemimpin kami. Kiranya Engkau Allah yang akan berikan hikmat dari Tuhan, sehingga setiap peraturan dan keputusan yang diambil mereka membawa Indonesia bersatu, aman, makmur, masuk dalam keemasan. Yes, Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja Tuhan, kesatuan gereja Tuhan, dan dimampukan untuk menuntaskan amanat agung, menjadi terang dan garam bagi Indonesia dengan api cinta Tuhan yang menyala-nyala. Kami tolak segala hal penghasutan, penyesatan, kesepakatan gelap, kebohongan, dan ketidakbenaran di Indonesia. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dihancurkan. Kuasa-kuasa kegelapan kami percaya Engkau Allah yang sudah usir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah Tuhan, perlindungan nama Tuhan, serta pelayanan malaikat Tuhan melindungi, memagari, berapi di sekeliling Indonesia. Kami percaya tudung darah Yesus dan kekudusannya ada atas Indonesia. Terang Tuhan sebagai matahari dan perisai menaungi seluruh bangsa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan membawa Indonesia mengalami pemulihan dan lawatan terbesar, diselamatkan, sehingga semua rencana Tuhan digenapi atas Indonesia. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan sebagai ucapan syukur, sebagai permohonan kami. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami sudah naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, oh bagi bangsa ini, untuk Indonesia Kami berdiri, oh Tuhan, haleluya. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi buat Tuhan kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan hanya seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hari ini Indonesia berdoa. 1 juta doa untuk-Mu Indonesia. Hari ini seluruh gereja-gereja di Indonesia berdoa. Satu hari, satu hati, satu tujuan. Serempak di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami, umat-Mu didengar Engkau Tuhan. Sehingga masalah boleh ada, tapi Indonesia tetap eksis dan cakap para pemimpin menghadapinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Berdoa untuk bangsa Indonesia, terjadi persatuan, kedamaian, dan masa depan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, pagi ini kami persiapan hati kami Tuhan untuk
untuk kami boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu, membangun manusia batiniah kami Tuhan, sehingga benar-benar kami siap menghadapi era di zaman ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Urapi hati, pikiran, roh, dan jiwa kami Tuhan. Kami memberikan hati kami seutuhnya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Pak Saudara. Shalom. Apa kabar? I am so blessed. Diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Baik Saudara, ya puji Tuhan kita semua bisa ada di pagi ini. Ya, karena kesempatan berkumpul di rumah Tuhan. Ya, di tengah berbagai tantangan kehidupan. Kita melihat hari-hari ini resesi sudah jelas di depan mata. Kebutuhan semakin meningkat, naik. Terasa enggak Bapak Saudara? Wah, terasa banget ya. Ya, keadaan dunia sudah semakin enggak menentu. Tapi kita masih bisa mengucap syukur. Kita masih bisa memiliki sukacita karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, sepanjang bulan Juni ini, ya tema besar kita udah tahu ya, BWS. Dan sepanjang bulan Juni ini, kita akan belajar satu tema yang besar, tema yang penting. Sepanjang bulan ini kita belajar hidup setelah diselamatkan. Ya, hidup setelah diselamatkan. Ya, ini penting. Mengapa penting? Karena seringkali kita orang Kristen memahami keselamatan hanya sebagai jaminan masuk surga. Betul? Betul? Ya enggak salah, itu betul. Ya. Keselamatan jaminan, keselamatan percaya ketika kita dengan mulut mengaku hati percaya, kita selamat dan itu ya enggak salah, jaminan masuk surga. Kita bersyukur kalau hari ini dosa kita diampuni dan nama kita sudah tercatat di buku kehidupan, amin. Percaya nama saudara tercatat dan masih tercatat, yakin tercatat? Ya. Tercatat dalam kehidupan, bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Nah ini tapi seringkali kita berhenti sampai di situ. Sampai di situ saja, bersyukur saja. Kita bersyukur karena kita ya jadi anak Tuhan. Padahal saya katakan keselamatan bukan garis akhir. Makanya kerjakanlah keselamatan itu. Keselamatan bukan garis akhir tapi adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Seperti kita mati, kita masuk kehidupan yang baru. Keselamatan awal, kita masuk kehidupan yang baru. Setelah seseorang diselamatkan muncul pertanyaan harusnya. Bagaimana seharusnya hidup orang yang telah diselamatkan? Itu yang penting. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena ingat, keselamatanmu bisa, imanmu bisa kandas. Timotius katakan, iman bisa kandas, saudara. Ya, itu firman Tuhan katakan bukan saya ya. Makanya bagaimana seharusnya hidup orang yang telah diselamatkan? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam Roma pasal 12 sampai 16 ya. Roma pasal 1 sampai 11 kalau kita baca di rumah, saya pelajari, Roma 1 sampai 11 itu menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Tapi pasal 12 sampai 16 itu menjelaskan bagaimana orang yang telah diselamatkan untuk hidup. Itu, saya baca nanti bagaimana. Ya. Jadi Paulus mengajarkan Injil tidak hanya mengubah tujuan akhir manusia, Injil itu luar biasa, bukan mengubah tujuan akhir kita, masuk surga saja, tapi dia juga mengubah cara hidup kita setiap hari. Saudara kalau baca Amsal luar biasa. Bagaimana kau menghadapi orang, bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri. Kita diajari bagaimana menghadapi hidup kita setiap hari. Saya mau katakan gini, keselamatan bukan sekedar pengalaman rohani. Bukan sekedar pengetahuan tentang doktrin yang kaku itu, saudara. Harus. Ya. Bukan sekedar status sebagai orang Kristen. Tapi perhatikan, sama-sama baca yuk, keselamatan yang sejati harus apa? Menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Yang sama-sama baca yuk, keselamatan yang sejati harus menghasilkan perubahan hidup yang
nyata. Saudara yakin sudah berubah hidupmu? Haleluya. Ya, terjadi perubahan yang nyata. Dengan kata lain, Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga membentuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Coba lihat kanan kiri, wajahnya serupa Kristus? Enggak wajahnya ya, karakternya seperti Kristus. Amin. Ya, bukan wajahnya ya. Kita dibentuk, dia membentuk kita menjadi serupa Kristus. Ini yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini ya, sepanjang ini. Untuk kita bisa lebih mengenal, untuk itu kita harus lebih mengenal Allah dengan benar. Pastikan saudara mengenal Allahmu, mengenal atau cuma tahu, mengenal ya, amin. Ya. Ini saudara, kita enggak mungkin menyerahkan hidup kita kepada Allah ketika kita tidak mengagumi kebesarannya. Saudara enggak bisa benar menyerahkan diri kepada Tuhan kalau engkau tidak bisa mengagumi betapa besarnya Allah kita, hikmatnya. Dan kita tidak mungkin mengalami perubahan hidup kalau kita tidak bisa memahami dan menikmati hikmat Allah, kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena tema kita hari ini adalah hikmat yang mengubah hidup. Apa saudara? Hikmat Allah itu mengubah arah hidupmu, saudara. Makanya ketika seseorang sungguh kita mengalami kebesaran Allah, hikmat Allah, kemurahan Allah, kita enggak akan pernah bisa lagi hidup dengan cara yang lama. Pasti akan mengalami perubahan. Saudara, jadi pemahaman yang benar tentang Allah, bagaimana Allah yang kita sembah itu, kalau kita paham dengan benar, pasti akan menghasilkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bukan lagi apa kata orang. Ingat ketika Ayub mengalami masalah, persoalan penderitaan luar biasa, dikatakan ayat pertama, ia Ayub seorang yang apa? Takut Tuhan, yang saleh, apalagi? Apalagi? Menjauhi kejahatan, apalagi? Yang takut Tuhan, dan tidak ada orang zaman itu seperti Ayub. Tapi dia ngalami masalah. Supaya apa? Supaya nanti di akhir hidupnya dia tahu bahwa dia mengalami itu semua. Supaya memahami maksud Tuhan. Di dalam pasal 42 ayat 5, 6 dikatakan, hanya dari kata orang selama ini aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi pemahaman dengan Tuhan itu bukan hanya apa kata orang. Tapi kita semua harus melewati sampai kita bisa berkata, bukan dari apa kata orang. Aku mengenal Tuhan, aku paham akan engkau. Dan pasti akan menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Saudara, kalau kita melihat mengapa banyak orang Kristen, mungkin tidak lahir Kristen, seperti saya. Ya, tapi enggak ngalamin perubahan. Hidupnya ya seperti itu, enggak ngalamin perubahan. Jangan ngomong Tuhan juga enggak berubah katanya. Bukan ya. Yesus enggak berubah, ya kasihnya enggak berubah, ya kan? Ya, kenapa enggak berubah? Karena terjebak dalam sebuah anggapan yang keliru. Mereka berpikir bahwa kekristenan hanya ritual keagamaan yang harus dijalankan demi menuntaskan kewajiban rohani mereka tiap minggu. Maka hanya datang duduk diam, menyanyi, mendengar khotbah, ndelongop, bingung. Enggak ya, ngantuk-ngantuk. Ya, mereka hanya duduk, menyanyi, mendengar khotbah. Ya, Pak Jerwi khotbah 2 jam suimen gitu, ya kan. Ya, hanya itu, tanpa perubahan pulang tidak dapat apa-apa. Jadi kebenaran yang kita terima hanya berhenti sebagai pajangan di otak kita. Banyak nggak orang demikian? Di sini nggak ada ya? Di sana sini mungkin ada. Jadi menjadi orang Kristen yang jangan hanya menjadi orang Kristen yang fasih bicara tentang kasih, tapi kita masih menjadi orang yang egois, masih hidup dalam standarnya dunia. Jadi sehingga banyak orang Kristen, tidak semua, tanda kutip,
mengalami amnesia rohani. Ngomong amnesia rohani. Mereka tahu mereka telah diselamatkan dari dosa, tapi mereka tidak mau tahu atau enggak mau tahu bagaimana cara berjalan sebagai orang yang telah merdeka. Saudara merdeka? Dimerdekakan? Indonesia merdeka tahun berapa? Diam-diam saja? Membangun. Kalau engkau merdeka, engkau membangun manusia batiniahmu juga. Amin. Kalau enggak, wah terpuruk. Saudara. Israel merdeka tahun 48. Sekarang menjadi negara yang luar biasa. Karena saudara merdeka? Merdeka? Gimana membangun enggak? Apa dulu sekarang pada wae? Yang masuk kampusi, masuk ke kampusi. Yang kepahitan masih kepahitan. Itu enggak membangun. Ya kan? Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang merdeka, jangan amnesia. Ya, saudara, kita terjebak dalam kehidupan yang statis, suam-suam kuku, berjalan di tempat. Wahyu mengatakan orang yang dingin enggak, panas enggak apa? Berarti Allah itu nek sama kita. Muntah. Saudara muntah kenapa? Nek. Ngomongkan, oh sampai Tuhan nek sama kamu. Dimuntahin kamu. Ya, haleluya. Nah, bagaimana seharusnya hidup orang yang telah diselamatkan itu menjadi penting buat kita pelajari, saudara. Nah, tujuan khotbah kita pagi ini saya ingin mengajak kita, ya sama-sama baca, agar kita memahami kebesaran hikmat Allah sehingga kita terdorong untuk menyerahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan mengalami perubahan. Ya, ini yang penting. Ya. Berubah. Nah, untuk memahami bagaimana prinsip hikmat yang mengubahkan hidup ini, kita buka dan kita akan baca. Saya akan eksposisi di Roma 11 ayat 33 sampai 12 ayat 2. Ya, hanya 6 ayat ya. Saya baca yang ganjil Bapak Ibu genap nanti ya. Oke. Berurutan ya. Di depan ada ya. Saya baca lebih dahulu. Bapak Ibu baca selanjutnya. Roma 11:33 sampai 12:2. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kalau kita membaca firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus sedang membawa kita ini pada sebuah perjalanan betapa dia kagum akan kedalaman rencana Allah untuk membawa kita menuju pada tindakan yang nyata, yang konkret, bukan cuma pemahaman biasa dan harus dilakukan sebagai respon. Nah, langkah pertama yang sebagai orang yang telah diselamatkan adalah memposisikan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan apa? Yang pertama, memposisikan kita untuk memahami kebesaran hikmat Allah. Ayat 33 dikatakan, saudara, Paulus menutup pembahasan tentang keselamatan di dalam pasal 1 sampai 11 itu dengan sebuah yang namanya doksologi atau pujian. Ya, dalam Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Doksologi itu dari Yunani doksa dan logos. Ya, kemuliaan, pujian, logos itu perkataan, ucapan. Jadi doksologi adalah ungkapan pujian dan kemuliaan yang dinaikkan kepada Allah.
Jadi ketika dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ini sebuah pujian penyembahan yang spontan, yang lahir dari kedalaman hati seorang Paulus yang terpukau oleh betapa hebatnya Tuhan kita. Saudara percaya Tuhan kita hebat? Jangan cuma nyanyi ya hebat. Tapi ketika ada masalah Tuhan hebatnya hilang. Saudara, ya, sebuah pujian penyembahan yang spontan. Saudara, engkau pernah nggak terheran-heran, terpana oleh karena hebatnya Tuhan kita, saudara? Makanya Rasul Paulus luar biasa. Saya menggambarkan ia tersungkur dalam kekaguman akan Allah, kekaguman akan kedalaman hikmat Allah, pengetahuan akan Allah. Bahkan dikatakan tadi keputusan-keputusan Allah yang luar biasa, yang tak terselami. Saudara, saya pernah khotbahkan bagaimana saudara bisa menyelami sel sperma dengan sel telur bisa ketemu di perut seorang ibu, tiba-tiba ada tulang di situ, nggak terselami. Piye carane gitu kan? Itu sesuatu yang nggak terselami oleh pikiran manusia, saudara. Makanya alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Next. Ya. Makanya saudara, saya mengatakan kata alangkah dalamnya, itu bahasa Yunani juga, bats, itu untuk menggambarkan ya, hikmat Allah bukan sesuatu yang bisa dipetakan. Hikmat Allah nggak bisa dipetakan, diukur, dijangkau oleh nalar manusia yang paling jenius sekalipun. Otak kita cuma sekepel, saudara. Nggak bisa. Jadi hikmat Allah nggak terselami. Saudara, rencana keselamatan yang Tuhan rencanakan buat kita. Bagaimana dia memakai sejarah, bagaimana dia menanggung dosa kita di kayu salib, dan memberikan kita anugerah, itu sebuah mahakarya yang luar biasa Tuhan. Buat Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita melihat semakin Paulus ya, mengenal Allah, semakin dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa disombongkan, terbatas. Makanya saudara ngomongkan lagi, ojo sombong. Ya, kemampuan kita hikmat Allah tak terselami. Saya bisa bayangkan ketika Salomo dihadapkan dengan dua wanita yang membawa dua anaknya, yang satu hidup, satu mati. Ibu itu berebut anak. Ya, Salomo karena mereka berebut anak. Dan Salomo singkat ngomong gini, oke, ini hikmatnya Tuhan luar biasa. Kalau gitu daripada kalian ribut, yang hidup dipotong jadi dua. Yang ibunya, yang anaknya masih hidup gimana? Saya enggak boleh. Tapi yang mati ya enggak apa-apa. Kan kelihatan jelas itu. Itu yang punya, ini yang bukan. Jadi hikmat itu luar biasa, saudara. Maka Paulus berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Artinya Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Mungkin kita bisa memahami sebagian rencana Tuhan, tapi enggak bisa kita memahami kemampuan Allah secara seluruhnya. Makanya seringkali kita berkata, ya, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sudah pernah ngalami masalah berat? Ngomong, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bu Debi yang saya pernah, kenapa Tuhan kok terjadi? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani Tuhan, tapi kok ini terjadi? Mengapa doaku enggak terjawab-jawab? Mengapa jalan Tuhan kok berbeda? Kita enggak selalu, saya katakan, ya, enggak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Memang kan kita dipanggil Tuhan, kita diberikan anugerah keselamatan, juga diberikan anugerah penderitaan. Tapi seringkali kita enggak mau menderita. Kita enggak bisa paham mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Kalau anaknya meninggal, kenapa meninggal? Saudara. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita tidak memahami tangan Tuhan, kita bisa mempercayai hatinya Tuhan yang penuh kasih itu. Amin. Hatinya tetap mengasihi kita. Karena hikmatnya tidak pernah salah, hikmatnya tidak pernah keliru, keputusannya pasti tepat. Kadang kita yang kesusu. Ingat, dia enggak pernah tergesa-gesa dan enggak pernah terlambat.
Roma 11 kalau kita baca saudara, mengingatkan bahwa Allah melihat seluruh gambar. Tapi kita hanya melihat sebagian kecil. Sehingga kita sering protes. Makanya dikatakan Allah itu enggak butuh penasehat. Ya kan? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, Allah enggak butuh nasihat kita. Ya, dia kemandiriannya mutlak, saudara. Allah enggak butuh penasihat, enggak butuh konsultan atau pakar strategi untuk mengatur alam semesta ini. Saya bisa bayangkan, alam semesta ini diatur oleh Tuhan. Ya. Enggak butuh penasihat, saudara. Karena dialah sumber, dia adalah perantara, dan dia adalah tujuan akhir daripada segala sesuatu. Jadi Allah tidak pernah meminta saran manusia, tidak pernah. Dan tidak pernah kebingungan, tidak pernah kehilangan kendali. Tapi yang justru sering terjadi, kita mencoba menjadi penasihat bagi Tuhan. Pernah enggak? Ya, kita mengatakan Tuhan seharusnya kan tidak begini. Ya. Seharusnya begitu. Tuhan kenapa harus begitu? Mengapa engkau terlambat? Kalau enggak terlambat kan enggak, itu Lazarus, ya kan? Kalau enggak terlambat kan enggak mati Tuhan, Lazarus ya. Seringkali kita menjadi penasehat. Kita ingin Tuhan bekerja sesuai rencana kita. Benar apa benar? Maunya demikian, saudara. Wah. Padahal sesungguhnya kalau kita ngomong gitu, kita sedang berbicara pada Allah yang Maha Tahu. Kita sedang berbicara kepada Allah yang melihat akhir dari sejak semula. Udah tahu akhir hidupnya. Kalau kita tuh melihat cuma sehalaman, tapi Tuhan melihat seluruh kitab kehidupan kita. Jadi saya mau katakan hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia. Saudara, lalu sikap yang tepat gimana saudara? Ketika kita menyadari bahwa Allah yang Maha Besar itulah yang telah menyelamatkan kita, satu-satunya respon yang tepat adalah ayat 36, memuliakan Dia. Amin. Sebab segala, ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kemuliaan bagi Allah adalah titik awal dari ibadah yang sejati. Makanya kalau ibadah itu jangan asal-asalan. Ya. Luar biasa saudara, ibadah mesti pakainya pasti, wah, enggak asal-asalan kan saudara? Amin. Ya. Melayani juga enggak asal-asalan. Para pelayan Tuhan ini kalau latihan sampai jam malam, ya kan? Ya. Soul leader, singer, tamborin semua kalau melayani, wah, enggak asal-asalan, dipersiapkan. Sampai malam, ya kan, capek-capek kerja. Ini mereka semuanya full heart semua. Amin. Kita enggak punya full timer, tapi mereka full heart semua. Amin. Ya, ya. Pelayan Tuhan GBT luar biasa, kan? Itu yang pertama. Tindakan yang kedua harus ada tindakan nyata dan konkret, yaitu apa? Menyerahkan hidup kepada Allah. Kita baca sama-sama ayat 1 lagi. Kita ulangi. Yuk, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, perhatikan 2 kata depan. Karena itu. Ini menjadi penting. Pasal 12 ini dimulai dengan 2 kata yang sangat penting. Karena itu. Ini bukan tentang beban atau suatu kewajiban, melainkan respon syukur atas kemurahan Allah yang sudah kita terima. Artinya gini, Paulus sedang mau berkata, karena Allah telah melakukan semuanya ini bagimu, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus dosa dengan darah yang mahal, maka respon yang seharusnya, karena itu respon seharusnya apa? Supaya kita mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itu, dasarnya apa? Dasarnya adalah kemurahan Allah.
Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Paulus bukan berkata demi rasa bersalahmu, demi kewajibanmu. Tapi dia berkata demi kemurahan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dengan korbannya di kayu salib yang kita peringati setiap bulan. Dengan tubuh dan darahnya, ketelur roti dan cawan anggur. Maka karena itu harus ada respon dari kehidupan kita. Perhatikan, keselamatan yang kita terima itu bukan untuk hanya dikagumi. Tapi keselamatan yang engkau terima untuk diresponi. Makanya penting, next, ketika engkau selamat, apa yang engkau harus lakukan? Responi keselamatan itu. Jadi penyerahan persembahan hidupan kita itu bukan untuk kita selamat, bukan. Karena kita diselamatkan, nah kita punya respon yang benar ketika kita diberikan keselamatan itu. Jadi korban yang hidup tadi saudara, berbeda dengan korban perjanjian lama. Korban perjanjian lama itu mati, binatang yang mati, ya hidup mati kan. Tapi Allah kini meminta hidup kita yang hidup, bukan yang mati rohani, yang hidup. Ya, jadi dalam perjanjian lama membawa korban yang mati, perjanjian baru Allah minta hidup kita, saudara. Nah, makanya gini, Paulus meminta dalam firman Tuhan katakan dia meminta untuk jemaat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya, korban yang hidup, living sacrifice, saudara. Bukan sebagian atau bukan sisa-sisa. Ada Tuhan, aku serahkan sisa hidupku untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sisa hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah sakit-sakit, sudah mau mati baru serahkan hidup. Saudara masih sehat, amin. Amin. Masih kuat, amin. Jangan nanti ketika di kamar operasi mau mati baru Tuhan, ku serahkan hidupku. Saudara. Tapi hari ini ketika kau masih hidup, kau masih bernafas, bersyukur. Ada banyak orang di rumah sakit sana yang masih pakai selang. Dan mereka baru sadar. Kalau engkau hari ini hidup, sehat, diberkati, itu adalah kesempatan. Ya, haleluya. Makanya hari ini serahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahannya hidup, kudus dan bukan cuma hari Minggu serahkannya. Hari Minggu bukan, tapi seluruh hidup, waktu kita, pekerjaan kita, keluarga kita, keuangan kita, pelayanan kita, amin. Ada semua diserahkan kepada Tuhan. Setuju enggak? Setuju? Loh kok diam aja? Ini mencakup seluruh eksistensi fisik kita, waktu kita, pekerjaan kita, keluarga kita, talenta kita, keseharian kita. Itulah yang disebut Paulus sebagai ibadahmu yang sejati. Yang hidup, kudus, berkenan. Wow. Jadi ibadah sejati itu bukan hanya apa yang kita lakukan di gereja. Rutinitas kita datang ibadah. Ya, bukan sekedar seberapa besar nominal yang kau persembahkan pada Tuhan. Bukan itu, saudara. Ibadah sejati adalah ketaatan secara total, tanpa kompromi di seluruh area kehidupan kita. Itulah yang Rasulullah katakan, ibadah yang sejati. Amin. Ya, bukan cuman hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu dan Minggu, itu ibadah kita dalam keseharian. Haleluya. Jadi ibadah adalah bagaimana hidup kita setiap hari. Ingat, bukan cuma saat ibadah, tapi bagaimana hidup kita setiap hari ketika kita hidup jujur dalam perusahaan. Ketika kita mengampuni, ketika kita melayani, ketika kita mentaati setiap detail apapun yang Tuhan perintahkan. Ketika engkau baca, ketika engkau buka HP, mata saudara melihat hal yang tidak kudus, itu enggak ibadah, ya kan? Ibadah semuanya, itu ya. Jadi hari ini saya mau bertanya, apakah hidup saudara sudah menjadi persembahan bagi Tuhan? Ngomong tanya kanan kiri, sudah? Apakah hidupmu sudah menjadi persembahan bagi Tuhan?
menyerahkan diri sepenuhnya sebagai korban yang hidup, itu bukan cuman kondisi sukarela atau pilihan. Jadi penyerahan diri kita sepenuhnya sebagai korban yang hidup itu bukan pilihan sukarela. Halo? Bukan pilihan sukarela, saudara. Responnya masuk akal. Gini saudara, kalau orang yang tahu diri, saudara tahu diri enggak? Bahwa kita sudah selamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah yang mahal, harusnya gimana? Membalas kasih Tuhan. Amin. Kita tahu diri, amin. Kok senyum-senyum ya. Kalau orang tahu dirinya balas. Makanya kita konsisten menyerahkan hidup secara seluruh kehidupan kita ya, sebagai korban yang terus-menerus kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara bertanya, bagaimana caranya untuk hidup konsisten sebagai persembahannya yang hidup diperkenan di tengah dunia yang sedang bengkok ini, yang penuh godaan, gimana caranya, gitu kan? Nah, Paulus itu menjawab pertanyaan kita itu dengan praktis di ayat yang kedua. Selanjutnya sebagai poin yang terakhir, saudara. Senang poin terakhir ini. Poinnya terakhir bisa 1 jam. Tapi hari ini saya tiba-tiba Ibu Devi, ojo suwe-suwe ikut baik. Ada sekolah minggu katanya. Yang terakhir saudara, kita harus mengalami transformasi, yaitu pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2, kita baca sama-sama. Yuk, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Metamorfo, kita sudah belajar beberapa tahun lalu tentang transformasi ini. Pertanyaan ini gini, bagaimana kita bisa hidup sebagai persembahan yang hidup, berkenan, ya, di tengah-tengah dunia yang sedang rusak ini. Dunia yang bengkok, dunia yang berdosa ini. Nah, Paulus memberikan dua instruksi, kalimat yang tajam di dalam 2 ayat ini, ayat 2 ini. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana menghadapinya? Ya jangan kita serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita membiarkan sistem dunia, arus zaman ini menekan kita ke dalam cetakannya. Tahu ya? Orang membuat sesuatu kan dicetak itu ya. Jangan sampai kita mau masuk dalam cetakan mereka, saudara. Makanya engkau kalau gaul dengan seorang pencuri, maka akan jadi tercetak seperti itu. Kemarin saya lihat sebuah kalimat di Susubun dia bilang tentang LGBT. Ya. LGBT itu enggak menular, enggak bisa nular LGBT. Coba kalian kumpul sama orang LGBT tiap hari, pasti ketularan. Kan? Jadi jangan sampai kita masuk dalam cetakan mereka. Jangan kita ikuti arus nilai-nilai dunia. Nilai dunia apa saudara? Ego. Mementingkan diri sendiri. Arus dunia menolak Allah, hari ini menolak Allah. Bu Dewi bikin khotbah kemarin, tanggal berapa ya mereka adakan konferensi LGBT di Dubai, di mana ya? Tel Aviv, tanggal 2 bulan Juni ini. Seluruh LGBT saat dunia kumpul di Tel Aviv, saudara. Menolak Allah, saudara. Mari, saudara, berhenti membiarkan diri kita ditekan ke dalam cetakan dunia ini. Tanpa sadar kita dicetak oleh tekanan dunia. Dunia ini memiliki sistem arus atau standar nilai. Apa? Mereka itu materialis. Semua diukur dengan uang. Makanya memang kita butuh duit. Tapi segala-galanya bukan. Gimana?
uang bukan segala-galanya. Ya, memang kita butuh duit, tapi tidak segala-galanya butuh uang. Kalau saudara sakit tidak bisa ada obatnya, butuh duit saudara? Tidak bisa duit saudara menyembuhkan saudara. Ya saudara, jadi saya mau katakannya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan mau kita dicetak oleh sistem dunia yang materialisme, egoisme, hedonisme, sombong. Ya, saudara. Itu cetakan dunia. Karena tanpa sadar kita tercetak, dunia terus mencetak kita, menekan kita melalui apa? Media sosial itu mencetak kita. Ya. Tren, lingkungan kita itu apa saudara? Mengajak kita berpikir seperti mereka. Saudara baca TikTok itu kan akhirnya pingin seperti itu kan. Mencetak pikiran kita. Ya. Mereka mencari kekayaan dengan cara-cara mereka. Yang penting aku kaya, mereka tertipu rapopo. Itu kan. Ya saudara. Yang kedua, janganlah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dua kalimat ini yang harus kita lakukan. Jangan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah itu menggunakan kata metamorfoo ya. Jadi perubahan dari dalam keluar, bukan dirubah oleh dari luar, tapi dari dalam keluar. Untuk itu butuh apa? Pemikiran yang baru, mindset yang baru, pikiran Kristus. Untuk itu kita katakan di dalam Filipi 4, yuk sama baca saja, ayat 8. Jadi akhirnya, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu yang bisa merubah pembaharuan budi saudara. Maka kata berubah itu kan gunakan kata Yunani metamorfo tadi. Seperti ulat jadi kupu-kupu itu. Bukan sekedar perubahan secara kosmetik dari luar, tapi perubahan dari ada kemauan dari dalam. Ada kemauan, saudara. Ulat itu enggak susah disuruh, tapi dia mau. Yang buat kepompong siapa? Lupa. Tuhan apa ulat sendiri? Tuhan, ulat yang buat kepompong. Dia mau memenjarakan dirinya ke dalam kepompong itu. Ya. Akhirnya dia puasa 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, keluar kupu. Dari dalam berubah. Mindsetnya berubah. Yang tadinya, sudah lihat ulat suka enggak saudara? Ulat bulu bagus ya? Bagus? Hah? Dilus-lus, wah ya kan? Wah, mungkin dibunuh ya. Tapi jadi kupu-kupu enggak mau saudara bunuh saudara. Ada perubahan yang luar biasa. Dimulai dari perubahan budi kita, mindset kita. Amin. Makanya saudara yang udah jadi orang Kristen dari bayi sampai sekarang, kok enggak berubah? Enggak, Yasin enggak ada ya. Sudah berubah semua, lemu-lemu. Ya, berubah saudara. Mindsetnya berubah. Makanya kita harus isi pikiran kita, dibersihkan setiap pagi. Kita berdoa, Tuhan bersihkan pikiranku. Ya, rombak oleh Roh Kudus. Buang semua pikiran kotor. Ya, buang pikiran najis, cabul, iri, dengki, pahitan, benci, sombong semua dalam nama Yesus. Ganti dengan pikiran Kristus yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang semua yang sedap didengar. Apa? Pikiran itu. Kalau engkau disakiti, pikirannya apa? Balas wae, gitu. Oh enggak. Ya. Benar. Tujuannya apa saudara? Tujuan supaya kita memiliki sensor rohani. Sensor rohani. Apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang punya sensor ini. Saudara kalau enggak kau rubah dengan pembaharuan budimu, enggak punya sensor ini. Tahu salah tetap dilakukan, banyak enggak? Tahu dosa tetap dilakukan. Di sini ada
Di sana sini enggak ada. Di sana banyak, di sini enggak ada. Amin. Ya kan? Tahu salah dilakukan. Enggak ada ya. Tahu kepahitan, ya salah dewe. Lanjutkan terus saja. Enggak ada saudara ya. Jadi tanpa pembaharuan pikiran kita enggak akan memiliki sensor rohani. Kompasnya tumpul. Karena hanya pikiran yang diubah oleh Roh Kudus yang mampu melihat jalan Allah di tengah-tengah kebingungan dunia ini. Hikmat Allah. Sehingga kita mengalami pembaharuan hidup menjadi serupa seperti Kristus. Enggak serupa dengan dunia ini. Saudara, saya mau katakan gini, hidup setelah diselamatkan itu bukan statis atau jalan di tempat. Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan itu menjadi orang asing, betul nggak saudara? Kita orang asing dunia ini, orang asing. Bukan karena kita nggak mau membaur, kita orang asing karena cara berpikir kita berbeda. Kita punya nilai-nilai yang berbeda. Kita disakiti ngampuni, amin. Disakiti malah makan orang, dikirim makanan. Kadang orang dunia kan ngapain, tak balas gitu kan saudara. Berbeda. Makanya saya katakan, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh standar dunia. Izinkan Roh Kudus memperbarui cara pikir kita, cara memandang sesama kita, bagaimana cara kita mengambil keputusan. Ingat, 24 jam sehari kita semua sama menghadapinya. Melalui media sosial, lingkungan kerja kita, ambisi duniawi itu mencetak pikiran kita untuk apa? Tujuannya apa? Menjauhkan kita daripada Tuhan. HP bisa menjauhkan kita dari Tuhan? Sangat bisa. Ya, coba jujurlah. Dalam sehari engkau baca medsos berapa jam? Halo? Dibanding baca Alkitab? Ya. Medsos kita tanpa saja menjauhkan diri kita dari Alkitab, baca Alkitab, doa saja membaca. Mungkin medsos kita baca berjam-jam, doa malam saja 1 menit, amin. Ya Pak ya, sambil tiduran, sambil ngantuk-ngantuk, turu gitu kan. Baca medsos, ya, itu memang tanpa saja menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Jika kita tidak dengan sengaja, secara sengaja, menyerahkan pikiran kita untuk dirombak oleh firman Tuhan, wah, kita akan menjadi orang Kristen yang munafik. Memiliki status yang diselamatkan, tapi memiliki gaya hidup yang persis sama dengan orang-orang yang menuju kebinasaan tanpa sadar kita sudah dijauhkan dari Tuhan. Tanpa sadar. Makanya pikiran kita adalah medan pertempuran yang paling utama, terakhir. Setiap hari, yuk kita harus memutuskan untuk membuang pola pikiran lama yang egois. Kita gantikan dengan kehendak Allah yang indah. Amin. Jangan biarkan dunia mendikte siapa Anda. Ada yang mulai terdikte oleh dunia? Halo? Izinkanlah Tuhan membentuk identitas, prinsip, dan setiap keputusan saudara yang saudara ambil sesuai dengan apa kata Tuhan. Saya mau katakan, kita ini tidak bisa lagi menjalani hidup sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku. Ya, ini sudah mintip-mintip kota namanya rapture, itu ada kotanya. Kota itu terbatas, masuk keluar. Kalau pas sudah masuk, kota sudah tutup, tidak bisa masuk lagi. Terbatas. Makanya nggak bisa kita jadi orang Kristen yang biasa. Amin, saudara. Ya, jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, yang menginjakkan kakinya dalam gereja pada hari Minggu, dan kaki yang lain menginjak lumpur dosa setiap Senin dan Sabtu.
Nggak ada sini ya. Setiap hari, saudara. Haleluya. Makanya anugerahnya yang luar biasa menuntut kita semua punya respon yang konkret, yaitu berubah. Hidup yang diubahkan. Saudara mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan? Apakah Anda mau berkata, Tuhan ini tubuhku, ini waktuku, ini pikiranku, ambil alih hidupku. Mari kita pergi berdiri. Saya undang pelayan musik ke depan. Perjamuan kudus pelayan ke depan. Jangan biarkan diri kita ditekan oleh cetakan dunia. Jadi izinkanlah Roh Kudus merombak hidup kita dari dalam keluar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Di setiap nafasku. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, amin. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu selamanya.
Di setiap nafas kami Tuhan adalah penyembahan kami, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara pasya kata hanara masih, kiara pasya kata, kiara pasya, kiara kata bala masih diraya-rayamu. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya pagi hari ini firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kita semua. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri. Kita sudah diselamatkan dengan darah yang sangat mahal. Kita gak punya akses, kita gak punya cara untuk membalas cinta Tuhan. Kita hanya bisa membalas dengan kasih kita kepada Tuhan. Dengan ketaatan yang total kepada Tuhan. Sangat naif kalau kita enggak membalas cinta kasih Tuhan dengan setia kembali mengiring Tuhan. Kalau hari ini kau masih sehat, kuat, diberkati Tuhan. Ada masa-masa di mana engkau mengalami hal-hal yang sulit mungkin. Tapi kalau hari ini engkau diberkati Tuhan, engkau sehat. Selayaknya kita berjanji di hadapan Tuhan untuk lebih setia pada Tuhan. Darahnya yang begitu mahal tercurah bagi kita semua. Yang kita selalu peringati setiap minggu dengan perjamuan kudus keturut dan cawan anggur ini. Saudara, bila pagi ini Roh Kudus bekerja dan berbicara secara pribadi, jangan keraskan hatimu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi rindukanlah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhanlah yang mengubah arah hidupmu, mengubah hidup saudara. Engkau tidak mudah tercetak oleh cetakan dunia ini. Dan bila pagi hari ini, setiap ketur roti dan cawan anggur ini, kami percaya dan yakini ini bukan sekedar ketur roti dan anggur. Tapi kita meyakini inilah tubuh daripada tubuhmu, daging dari dagingmu, darah dari darahmu, yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Dan dengan iman kita berkata, aku percaya. Dan engkau yang datang dengan sakit disembuhkan. Engkau lama dikuatkan Tuhan. Karena imanmu pagi ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku milikmu. Aku milikmu, ku berserah kepadamu, seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu, ini jiwaku, yes, hanya bagimu, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu,
ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku. Mari kita berdiri atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, yes, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya, selamanya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu, seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu, ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku di atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Haleluya. Selamanya ku bawa hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang sudah kita kerjakan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Sejauh mana kita tahu diri untuk membalas cinta Tuhan. Kalau kita berkata, aku milikmu Tuhan, aku berserah kepadamu. Kenapa kita khawatir hari-hari ini? Karena kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan.
Kalau kita tahu ada di dalam genggaman Allah yang maha besar dan sangat besar, kami nggak khawatir dengan masalah. Kita seringkali nggak bisa melihat Tuhan yang besar, sehingga kita melihat masalah yang besar. Kalau engkau bisa melihat Tuhan kita maha besar, masalah kita tidak ada apa-apanya. Masalah kita biasa saja. Pagi hari ini kita belajar mulai membangun manusia batiniah kita. Bakar semua yang tak kudus itu di mezbah Tuhan. Bawa hidupmu yang lama itu, bakar, hanguskan, dan kamu gantikan dengan mempersembahkan hidupmu yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Begini biarlah Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami. Kalau masih ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran najis, pikiran cabul, pikiran iri, dengki, pahit, masih ada dalam pikiran saudara. Itu bukan cetakan kerajaan surga, itu cetakan dunia. Hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jangan mau tercetak oleh dunia ini. Engkau harus dengan sengaja keluar dari cetakan itu. Dengan berpikir sebagaimana Kristus adanya. Yang baik, yang sedap dengar, yang enak didengar. Yang mendatangkan kebaikan, yang terpuji. Pikirkan semua itu. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Mari bereskan hidupmu dengan Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh Kristus. Sehingga ketur roti dan cawan anggur ini bukan jadi kutuk tapi jadi berkat. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau lemah dikuatkan Tuhan. Dan engkau melihat jalan-jalan Tuhan terbuka bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati ketur roti cawan anggur Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sangat baik. Kami mau membalas kasih dan cintamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Setelah bukan cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Darah. Sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Darah Yesus, darahnya
Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, amin. Semua baru, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami percaya pagi ini kami diperbarui. Pembaruan budi kami terjadi pagi ini Tuhan. Meresponi firman-Mu Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan bagi setiap apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.